Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam limpahan rahmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita dipersuakan kembali oleh Allah hadir dalam majelis yang diwajibkan khususnya kepada kaum pria, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah. Maka mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Allah memberikan ridho atas apa yang kita tunaikan pada kesempatan ini dengan memberikan balasan kehidupan yang mulia, kehidupan bahagia, yaitu berupa kenikmatan surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekelas info 2 jam lalu yang bertugas terjadwal sebagai khatib Jumat pada hari ini memberitahukan secara mendadak ketidakhadirannya. Maka sebagai pengganti khatib pada hari ini, saya menyampaikan secara pribadi dan mengajak pada seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa mengingat Allah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tunaikan apa yang telah diwajibkan untuk kita. Kita sambut perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan kita berusaha sejauh mungkin, semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum di ayat yang ke-54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu may yasha wa huwal alimul qadir. Allah lah yang telah menciptakan dirimu dari keadaan lemah, kemudian Allah yang menjadikan dirimu kuat, kemudian setelah kamu kuat, kamu dibuat kembali dalam kondisi lemah dan menua. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dialah yang mengetahui dan berkuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang siklus kehidupan kita di dunia. Siapapun diri kita, kita masuk dalam pembahasan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ditiupkan ruh kita di dalam rahim ibu, lalu kemudian kita dilahirkan dalam kehidupan dunia, maka kita lihat waktu itu kondisi kita disebut menjadi bayi. Bayi begitu lemah, hanya bisa menangis, bahkan untuk sekedar makan dan minum dia merengek menangis mengharapkan bantuan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, itulah bayi, kondisi yang lemah. Lalu kemudian lambat laun bayi itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Lalu bertambah waktu, bulan berganti tahun, sehingga akhirnya ototnya dan tulangnya menguat, hingga akhirnya tumbuh menjadi manusia dewasa yang kuat. Lalu lambat laun menua dan kemudian kembali melemah.
Inilah ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, kondisi kita nanti akan dikembalikan oleh Allah seperti kondisi anak-anak, di mana kita ini akan mengalami regresi atau kemunduran, defisit neurologis, mundur secara neurologis, fungsi-fungsi neurologis kita. Kita akan mengalami kelemahan dalam mengingat, kelemahan dalam berbicara, sehingga akhirnya apa? Segala tubuh kita, anggota tubuh kita ini akan menua dan akhirnya berhenti bekerja. Ma'asyiral muslimin, kematian adalah sebuah kepastian dan keniscayaan, dan pasti setiap manusia atau siapa makhluk yang ada di dalam dunia ini, senyampang di dalam dirinya ada nyawa, pasti dia akan mati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman uhziza unin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Ankabut ayat 57, Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kemudian hanya kepada kamilah, kata Allah, mereka akan dikembalikan. Kemudian di ayat yang lain, yaitu surat Al-Jumu'ah, di ayat yang ke-8, Allah juga berfirman, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa inna mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wa syahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan menemuimu, di mana kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, semua pasti akan mati, dan ketika akan mati Allah sudah memberikan tanda-tanda peringatan untuk kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, para ulama pun menghimpun ada beberapa tanda-tanda ketika kematian itu sudah dekat. Yang pertama, kata para ulama, yaitu ketika memasuki usia 70 tahun. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna a'mar ummati bayina sittina wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun saja, kata Rasul. Wa aqaluhum man ajuzu zalik. Tetapi sedikit sekali di antara mereka yang bisa melampaui usia 70 tahun. Artinya ma'asyiral muslimin, angka 70 tahun itu bukan minimal, tetapi maksimal. Makanya ma'asyiral muslimin, harus kita manfaatkan kesempatan umur ini, diberikan kesempatan hidup di dunia. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya dan diperbaiki amal-amalnya. Tetapi sebaliknya, man tala umruhu wa sya'a amaluhu, yaitu orang-orang yang dipanjangkan umurnya dan makin buruk pula perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua yang menandakan ajal ini semakin dekat, para ulama menyampaikan tanda yang kedua adalah munculnya uban. Di dalam surat Al-Fatir ayat 37, karena ayatnya panjang saya potong saja penggalannya. Waja'akumun nadhir, telah datang peringatan kepadamu. Para ulama mufassirin, para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan peringatan atau nadhir di sini adalah munculnya uban. Ma'asyiral muslimin, uban itu disebut as-saib, yang artinya sudah menua. Makanya kalau dalam bahasa Arab orang sudah tua itu disebut saiba. As-saibu nadiru mauti. Uban yang ada di dalam kepala adalah peringatan dengan dekatnya ajal. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun memberikan informasi tentang uban ini. As-saibu nurul mu'min. Uban itu nanti bisa menjadi cahaya bagi seorang mukmin dalam kehidupan akhirat. Makanya kita dilarang untuk mencabut uban itu.
karena fungsi dasar dari uban itu adalah peringatan bagi manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah juga bersabda, la yasibu rajulun saibatan fil Islam illa kanat lahu bikulli syaibatin hasanah wa raf'a biha raja. Tidaklah seorang itu beruban dalam Islam kecuali setiap satu helai uban adalah satu kebaikan, satu helai uban akan mengangkat derajatnya. Maka ma'asyiral muslimin, doa Nabi Zakaria ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan, dia menjadikan tua, dia menjadikan uban sebagai alasan untuk dikabulkannya doa. Di dalam surat Maryam, Nabi Zakaria berdoa, qala rabbi inni wahanal asmu minni wasta'alar rasul syaiba walam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi dengan uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian kata para ulama, tanda yang ketiga dekat ajal kita adalah semakin lemah diri kita. Sebagaimana awal ayat yang kita sampaikan di depan tadi, di dalam surat Ar-Rum, Allah berfirman, summa ja'ala min ba'di quwwatin min du'fan. Setelah Allah memberikan kekuatan, maka Allah melemahkan pada tubuh kita. Dan ma'asyiral muslimin, kelemahan ini tidak akan dicabut oleh Allah hingga kemudian ajal menjelang. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah menjumpai diri kita menjadi kembang amben, kalau dalam bahasa Jawa itu hanya tiduran saja, tidak bisa melakukan aktivitas, bahkan hanya sekedar makan dia pun tidak mampu, harus dibantu oleh orang lain, maka kita harus banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membersihkan kezaliman di dalam hati kita, dan kemudian kita tunaikan hutang-hutang kita, hutang kepada manusia, juga hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita lalaikan hutang kita kepada Allah, mungkin ada hutang puasa, atau mungkin ada nadar berupa janji dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu ibnu adam wa ala jani itis'atun wa tis'una al-manaya fa is'atu'at manaya ashabahul kharam. Nabi bersabda, setiap anak Adam itu ketika dia berdiri di muka bumi ini, dia dibayang-bayangi oleh 99 sebab kematian. Ketika dia mampu melewati 99 sebab kematian itu, ada satu kondisi yang dia tidak bisa melewatkan, yaitu al-haram, tua dan renta. Kalau ketika ada bayi meninggal, baru saja dilahirkan dia meninggal, maka dia tidak bisa melewati satu sebab kematian yang pertama. Ada orang yang meninggal pada sebab yang ke-20, ada yang meninggal di sebab ke-50. Tetapi kalau dia mampu melewati 99 sebab kematian, ada satu sebab yang kata Rasulullah dia tidak akan mampu melewatinya, yaitu al-haram, tua dan renta. Maka kondisi tua dan renta inilah yang akhirnya menghantarkan dia menemui ajalnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW bersabda, kullu da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya, illa syaf, kecuali kematian. Jadi kematian itu tidak bisa diobati jamaah sekalian. Walaupun seluruh profesor, dokter berkumpul untuk memanjangkan umur manusia, pasti dia tidak akan mampu, karena sesungguhnya kematian dan kehidupan itu adalah bentuk takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aqulu qouli hada
wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Kita memohon ampunannya atas dosa dan kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa memohon kepada Allah hidayah berupa petunjuk agar senantiasa kita mendapatkan bimbingan, mendapatkan kekuatan istiqomah dalam menjalankan ibadah dan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dan kita tentunya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti menutup mata, Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar.